Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 5B SD Negeri 010 Kecamatan Muara Jawa? Semoga di pagi hari yang cerah ini, kondisi kalian di rumah dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk belajar bersama ibu. Anak-anak kelas 5B, anak-anak hebat ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum ibu mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Anak-anak ibu, pertama-tama kita akan mempelajari muatan PPKN. Sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Dengan gotong royong, masyarakat Indonesia dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa persatuan, rasa cinta damai, serta pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan lebih cepat dan terasa lebih ringan. Berikutnya muatan IPS. Kondisi geografis Indonesia. Pada materi ini kita akan mempelajari kondisi geografis 6 pulau besar di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Anak-anak ibu dapat kalian lihat di layar, di sebelah kanan ada peta Sumatera. Batas wilayah di Pulau Sumatera, sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera terdapat Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Kedua, Pulau Jawa. Anak-anak ibu, perhatikan peta Pulau Jawa yang ada di sebelah kanan layar kalian. Batas wilayah Pulau Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali atau Pulau Bali. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Di Pulau Jawa terdapat Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Ketiga adalah Pulau Kalimantan. Anak-anak, kita saat ini tinggal di Pulau Kalimantan. Nah, perhatikan peta Pulau Kalimantan yang ada di layar. Batas wilayah Pulau Kalimantan, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa
dan Pulau Jawa. Di Pulau Kalimantan terdapat Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. 4. Pulau Sulawesi. Batas wilayah di Pulau Sulawesi adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina, sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan NTT. Di Pulau Sulawesi terdapat Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Anak-anak ibu dapat melihat peta yang ada pada layar. Peta ini merupakan peta Pulau Sulawesi. Kelima, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Perhatikan peta Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang ada di layar. Batas wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan Timor Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. 6. Pulau Papua. Di Papua terdapat batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Australia. Di Papua terdapat Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jaya Wijaya. Selanjutnya kita belajar muatan bahasa Indonesia. Kita melanjutkan materi kemarin ya anak-anak. Menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu 1. Membaca teks secara keseluruhan. 2. Mencari kalimat utama teks tersebut. 3. Menemukan informasi dalam kalimat utama. Mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu 1. Menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. 3. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. 4. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. 5. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Berikutnya kita mempelajari muatan IPA. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 2. Yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya
kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Berikut ini adalah perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai alat pembuangan, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Contohnya, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contohnya adalah cacing, serangga, dan hewan lunak. Berikutnya, anak-anak ibu kita mempelajari muatan SBDP. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kedua, karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Ketiga, kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Dan yang keempat, gambar dekoratif. Gambar dekoratif merupakan gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Kedua, membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Ketiga, mewarnai. Warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Tugas kalian pada hari ini anak-anak, pada halaman 15 di buku Bu Pena kalian, menggambar peta kondisi alam sekitar. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, gambarlah peta daerah sekitarmu atau kampung halamanmu. Gambarlah keadaan alam yang ada di daerah tersebut, misalnya jalan, taman, danau, atau gunung. Kedua, berilah keterangan pada setiap keadaan alam yang kamu gambar. Dan yang ketiga, warnai peta dengan pensil warna agar lebih menarik. Cukup jelas ya anak-anak ibu penjelasan dari ibu. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas dari ibu. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.